Oke, jadi aku udah lama banget nggak update mengenai perkembangan Tobi dan langkah-langkah apa yang udah aku lakuin buat Tobi gitu ya. Terakhir kan Tobi itu ikut terapi neurosenso, tapi setelah ikut 2 bulan itu aku stop total karena memang yang pertama itu pada saat itu ada lonjakan gitu ya, virus COVID, jadi kita lumayan parno. Yang kedua, budget di kita itu belum masuk ya. Mungkin buat mami-mami yang masuk budgetnya ya boleh untuk meneruskan. Yang ketiga, anak itu terlihat tidak fun karena selama 1 jam dipijit itu Tobi itu malah nangis terus gitu. Nah, apa efeknya? Efeknya itu setelah ikut terapi neurosenso, Tobi itu jadi bisa nunjuk sesuatu yang emang dia inginin, atau kalau misalkan kita tanya apa dia bisa nunjuk gitu. Terus untuk berikutnya, karena kita diem aja di rumah ya, terus akhirnya aku konsultasi lagi ke dokter saraf, namanya dokter Ivan. Dia itu praktek juga di klinik anakku di Kelapa Gading, cuman karena tutup jadi kita bisa temuin dia di rumah sakit Columbia Asia di Pulau Mas gitu. Nah, itu seperti biasa, Tobi itu kayak diteliti gitu, diobservasi, disuruh main puzzle, terus disuruh nunjuk apa yang dokter mau. Terus aku sebagai orang tua pun juga disuruh mengisi formulir gitu, banyak banget pertanyaannya. Dan dari hasil tesnya Tobi dan juga tes aku, itu didapatlah hasil bahwa speech delay-nya Tobi itu nggak cuma pure speech delay, tapi ada embel-embel gangguan interaksi gitu. Jadi kata dokternya, ini semakin lama akan semakin terlihat dia itu nggak bakal kemana arahnya gitu. Jadi 3 bulan lagi kita disuruh balik sih ke situ, tapi kita belum ke situ lagi gitu. Dan dokternya itu nyaranin Tobi untuk terapi SI atau terapi sensori integrasi karena fokusnya itu masih belum oke ya. Jadi ketika dokternya itu manggil Tobi pada saat Tobi lagi main puzzle, itu Tobi nggak nengok sama sekali. Jadi dapat dipastikan bahwa Tobi itu fokusnya masih kurang oke gitu. Terus kata dokternya juga jangan terapi wicara dulu, karena terapi wicara itu ditujukan untuk anak-anak yang memang sudah bisa bicara gitu. Yang masih kurang jelas bicaranya itu baru boleh terapi wicara gitu. Terus terapilah yang membuat anak itu fun gitu ya, nggak yang membuat anak malah menjadi trauma. Dan setelah konsultasi ke dokter Ivan itu barulah aku dapet kayak bekal gitulah supaya Tobi itu ya udah dimasukin di terapi SI gitu. Dan di Jakarta itu terapi-terapi itu masih pada tutup, jadi aku dapat informasi bahwa di Bekasi itu udah ada yang buka, jadi aku segera masukin Tobi di Super Kids yang di Bekasi gitu. Kenapa tetap dimasukin ke terapi padahal masih pandemi gitu? Karena alasannya itu ya aku pengen ngejar aja ketertinggalan Tobi selama pandemi ini gitu. Untuk alasan kesehatan aku cuman kasih vitamin aja sih supaya daya tahan tubuhnya tuh kuat gitu ya, jadi nggak gampang sakit. Terus untuk psikolognya itu bilang bahwa Tobi itu harus diterapi SI dan juga wicara gitu ya. Kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk ya udah terapi wicara aja, karena psikolognya itu bilang kalau di terapi SI itu juga diajarin tentang reseptifnya, jadi pemahaman tentang benda, tentang fungsi benda gitu, dan identifikasi lainnya. Terus pengalaman pertama waktu terapi, jadi aku juga cukup deg-degan ya waktu awal-awal terapi, takutnya anaknya nangis gitu. Dan bener aja bahwa ya Tobi nangis karena kan selama ini ya nggak pernah gitu ditinggal sama mamanya gitu ya, atau orang yang dia udah kenal gitu. Nah kali ini dia kan cuma berdua doang sama terapisnya gitu, jadi dia awal-awal tuh masih cemas gitu.
Terus terapinya juga sambil dipangku sama terapisnya gitu. Jadi aku juga lumayan worry gitu ya. Tapi surprisingly di pertemuan yang kedua itu dia malah excited untuk terapi ini. Jadi nggak apa-apa gitu loh ditinggal berduaan aja sama terapisnya, itu dia udah mulai beradaptasi gitu. Ini minum. Iya. Bagus ya, Obi, hebat ya. Terus yang keempat, untuk protokol kesehatan di Super Kids itu gimana? Itu aman banget karena terapisnya sama resepsionisnya gitu ya, mereka semua pada pakai APD. Dan aku nggak tahu pas kalau lagi diajarin ngomong itu terapisnya itu buka masker apa enggak tuh. Tapi yang pasti kan terapisnya itu pakai face shield juga, jadi yang pasti aman sih. Terus untuk harga satu kali terapi SI itu harga 150.000 kira-kira ya. Terus sama terapi wicara juga 150.000-an gitu. Oke, sekarang aku mau jelasin apa itu terapi SI dan apa itu terapi wicara. Kalau terapi SI itu mencakup respon instruksi, di mana nanti terapisnya itu akan ngajarin berbagai macam instruksi. Terus mencakup juga respon panggil dan mata. Jadi kalau misalkan dipanggil ya harus noleh gitu. Terus kalau misalkan mengobrol juga harus matanya tuh harus ada eye contact gitu. Terus terapi SI juga mencakup taktil. Jadi anak dikenalkan oleh berbagai macam tekstur gitu ya. Nanti anak disuruh pegang beras lah atau water beads lah. Nah, nggak cuma dipegang, terapisnya itu juga bakal ngasih permainan-permainan yang menarik gitu loh buat si anaknya. Terus juga ada latihan vestibular atau keseimbangan. Nah, kalau terapi wicaranya ini itu terdiri dari reseptif. Reseptif itu pengenalan akan benda-benda dan fungsi benda gitu ya. Terus juga ekspresifnya, jadi diajari tuh caranya membeo, caranya ngikutin suara dari terapisnya, sama mencakup oral motor. Jadi kebetulan Tobi itu memang oral motornya tuh agak kurang ya, jadi otot-ototnya itu belum begitu kuat gitu, jadi harus di brushing gitu ya, di lidahnya, di permukaan mulutnya, jadi biar otot rahangnya itu jadi kuat gitu. Terus apa sih efek yang udah Tobi dapetin selama kurang lebih 4 bulanan ya Tobi udah terapi, yaitu fokusnya juga udah mulai bagus si Tobi, terus pemahaman perintahnya juga sudah mulai oke ya, walaupun harus 2-3 kali ya dibilangin. Iya, tepuk tangan ya Obi ya. Terus ketiga, dia udah cepet menerima sesuatu, jadi Tobi itu udah cepet bisa hafal, bahkan dia udah tahu abjad, udah tahu identifikasi benda-benda, angka gitu ya. Terus Tobi juga udah lebih banyak babbling, udah pernah ada sesekali kata yang keluar gitu ya dari mulut dia walaupun belum jelas. Lalu banyak banget PR yang masih belum atau masih harus ditingkatin lagi, seperti misalnya kaki yang jinjit gitu ya. Kaki yang jinjit itu ngaruh banget tuh ke saraf, ke otak gitu ya, sehingga fokusnya jadi kurang. Terus jalannya juga masih belum hati-hati, masih yang kayak sembrono gitu, keseimbangannya tuh masih kurang itu. Terus belum bisa melompat ya kan, jadi dia tuh kalau lompat lucu, dia tuh kalau lompat itu kayak lari di tempat gitu. Terus belum bisa menerima tekstur yang lembek ya, bayangin Tobi itu cuma bisa makan buah pisang, dia nggak menerima buah yang lainnya karena memang teksturnya yang masih lembek, jadi dia akan uwek gitu loh kalau disuapin. Terus belum bisa mengucapkan satu kata yang berarti, mesti yang lantang, yang jelas gitu. Terus yang banyak banget mami-mami yang DM aku bahwa mereka tuh banyak banget keterbatasannya, entah mereka tinggal di daerah-daerah yang nggak ada tempat terapinya, terus takut parno akan pandemi, juga kalau ada
keterbatasan dana gitu ya untuk terapi, itu aku mau kasih tahu yang bisa dilakuin di rumah yang simple-simple, yaitu yang pertama itu untuk sensory play-nya bisa mainin kayak beras, bisa mainin tekstur-tekstur yang keras-keras itu loh, kayak pasir, terus tepung gitu ya. Nanti kalau misalkan yang keras udah oke, kita bisa beralih ke yang lebih lembek gitu ya, kayak water beads atau jelly atau slime gitu ya. Dan itu semua bisa kita dapetin di marketplace gitu ya. Itu banyak banget sih yang jual sensory play set gitu. Terus atau bisa juga main di pantai, anak jadi bisa main-main di pasir sama di rumput juga boleh, itu supaya anak bisa nginjak-injak tanah atau rumput atau bisa main-mainin tanah gitu ya. Terus yang kedua, untuk latihan keseimbangannya anak itu bisa diajak untuk latihan fisik, seperti misalkan main kuda-kudaan, naik turun tangga juga bisa melatih keseimbangan, ajak hiking. Jadi Tobi itu sudah pernah diajak hiking beberapa bulan yang lalu, cuman dia masih belum mau untuk jalan sendiri, padahal hiking itu kan sama kayak naik tangga ya, cuman lebih jauh aja gitu, lebih bisa ngelihat banyak tanaman gitu, jadi anak juga bisa lebih fun gitu. Terus jalan di atas papan, titian, main di ayunan, latihan lompat di trampolin, dan juga main di playground tuh kan, main perosotan juga bisa melatih keseimbangan. Terus untuk vokal atau untuk bicaranya, ajarin itu dengan sering-sering ngajak dia nyanyi terus menerus. Terus beliin alat tiup kayak misalkan seruling atau peluit gitu ya. Peluit sekarang itu udah macam-macam banget, udah interaktif banget gitu ya. Ada yang ditiup, dia nanti muter baling-balingnya gitu. Terus beliin juga pipe gitu ya, pipe untuk nguatin rahang. Itu ada banyak banget teksturnya. Terus juga kasih botol minum yang selangnya itu kayak ngelingker kayak spiral gitu. Terus main bubble, itu maksudnya niup-niup bubble ya. Terus makan yang keras-keras, itu kayak daging sapi, itu kan lumayan keras. Terus juga latihan julur lidah. Terus untuk reseptifnya, mami bisa pakai flashcard, itu bisa dibeli juga tuh di Tokopedia atau di Shopee, atau beli buku yang ensiklopedia, atau kita sering-sering kayak nunjuk atau labeling barang aja gitu, misalkan ini adalah piring, ini adalah gelas gitu, itu harus sering bawel aja gitu. Terus yang kelima itu harus ini sih, dipijit sih sebenarnya. Itu mami bisa pijit aja di rumah sendiri, cari-cari di YouTube itu banyak banget gimana caranya supaya anak cepet ngomong, itu mulutnya tuh kayak dipijit-pijit gitu loh, ada di YouTube, waktu itu aku pernah lihat. Terus nah ini beberapa hal yang belum aku lakuin tapi aku masih ragu, jadi tahun depan itu Tobi harusnya itu udah playgroup gitu ya, udah sekolah. Nah itu aku harus konsultasiin dulu apakah aman gak ya buat Tobi, supaya dia itu gak minder gitu, atau malah signifikan gitu perkembangannya, malah oke kalau dia sekolah gitu. Nah itu harus kita konsultasiin dulu. Atau buat mami yang mungkin punya anak yang punya pengalaman seperti ini, yang sekolah tapi belum bisa ngomong, itu boleh sharing di komen YouTube di sini. Dan juga yang terakhir itu aku pengen coba terapi lumba-lumba, tapi aku nggak tahu apa efeknya, apakah oke apa enggak gitu. Mami yang punya pengalaman juga boleh komen di sini. Nah, aku mau terima kasih buat ibu-ibu yang udah DM aku, udah support Tobi dan aku. Dan buat ibu-ibu yang juga mengalami hal yang sama seperti aku dan Tobi, itu tetap semangat, jangan putus asa, tetap ngelakuin yang terbaik gitu ya. Dan semoga apa yang udah aku sharingin ini bisa bantu ibu-ibu juga untuk mengambil langkah
yang mana gitu, nggak harus semuanya, tapi at least kita tahu apa yang terbaik, apa yang nyaman dan yang efektif buat anak kita gitu. Dan selanjutnya nanti kalau misalkan ada apa-apa lagi, ada update lagi, nanti aku akan pasang video lagi di YouTube. Oke, thank you for watching.